Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada Ar-Rabi'u yang keempat. Yang keempat adalah Adabut Dukhuli ala buyutin nas, yaitu etika atau adab ketika akan masuk ke rumahnya manusia. Jadi ketika kita akan masuk ke rumahnya seseorang, itu ada etikanya dan ada adab-adabnya. Jadi kali ini musannif ingin membahas tentang etika atau adab-adab ketika kita akan masuk rumah seseorang. Nah, kita juga bisa sebut etika bertamu. Jadi dalam bertamu ini juga ada etikanya, ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum kita bertamu, itu adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Karena ada beberapa waktu yang ketika itu seorang tadi itu merasa terganggu ketika ada seorang bertamu. Yang pertama adalah waktu setelah sholat subuh. Karena biasanya seorang tadi setelah subuh dia ini memiliki rutinitas yang dia kerjakan, atau setelah subuh dia ini memiliki pekerjaan atau aktivitas yang dia lakukan untuk persiapan kerja atau mempersiapkan sarapan pagi. Nah, intinya waktu sesudah subuh itu adalah waktu sibuk. Jangan bertamu setelah subuh. Kemudian yang kedua adalah setelah waktu zuhur. Karena waktu setelah zuhur itu biasanya seorang tadi itu bersiap-siap untuk makan siang. Nah, ketika seorang tadi itu bertamu kepada rumahnya seseorang, waktunya tadi adalah setelah zuhur, maka bisa jadi dia itu mengganggu jadwal makan siangnya. Oleh karenanya, jangan bertamu setelah zuhur. Kecuali kalau sudah ada janji terlebih dahulu, itu enggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah waktu setelah menjelang larut malam, yaitu sekitar jam 9 malam ke atas. Karena waktu itu biasanya digunakan untuk istirahat. Oleh karenanya, ada baiknya ketika seorang tadi ingin bertamu kepada seseorang, hendaknya dia buat janji dulu dengan orang yang mau kita datangi, sehingga yang mau kita datangi tadi itu sudah dalam kondisi siap untuk menerima tamu. Fa'adabul Islam, maka adapun adab Islam fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam masuk rumahnya seseorang, yang pertama adalah ayyabda'a awalan, hendaknya dia memulai awalan pertama kalinya, hendaknya dia memulai bil isti'dzan, dengan minta izin thalatha marot 3 kali. Li'annahum, karena mereka fil marrati al-ula, pada kali yang pertama, mereka itu yastansitun, mereka itu diam untuk mendengarkan. Jadi ketika kita minta izin yang pertama, salam yang pertama, mereka itu diam untuk mendengarkan. Kok kayaknya ada suara-suara salam itu? Apakah ada tamu? Jadi ketika salam yang pertama, mereka itu diam untuk mendengarkan. Wa fi tsaniyah, dan pada kali yang kedua, mereka itu yastaslihun, mereka itu merapikan, beres-beres. Mungkin rumahnya kotor atau berantakan, atau yang punya rumah itu sedang bersiap-siap memakai pakaian. Jadi di izin yang kedua
itu adalah mereka lagi merapi-rapikan pakaian, rumahnya masih berantakan atau yang lainnya. Kemudian wa fi tsalitsah, yang pada kali yang ketiga, izin yang ketiga, itu ya zanuna, mereka memberikan izin untuk tamu masuk, au yaruddun, atau mereka menolak tamu tadi. Wa yakunu, dan adanya minta izin itu bitaslim, dengan salam. Jadi sebelum masuk rumah, seorang itu harus minta izin 3 kali dulu. Dan minta izin tadi itu dengan 3 kali salam. Nah, di dalam proses minta izin itu juga ada larangan-larangan yang harus dijauhi oleh orang yang ingin bertamu. Di antaranya adalah mengintip-ngintip rumah melalui kaca atau melalui celah-celah atau yang lainnya. Nah, itu tidak adab yang demikian itu, karena boleh jadi yang ada di dalam rumah itu sedang buka aurat atau yang lainnya. Jadi nggak boleh ngintip-ngintip. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk rumah selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian minta izin dulu, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam ala ahliha, atas penghuni rumah. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita, janganlah kita masuk rumah orang lain sebelum melakukan 2 perkara. Yang pertama, minta izin dulu, kemudian yang kedua mengucapkan salam. Jangan sampai baru kita mengucapkan salam, kemudian kita melihat daripada pintu rumah itu terbuka, kita langsung masuk rumah. Itu enggak adab. Karena kemungkinan orang yang di dalam rumah itu mungkin masih membuka auratnya atau yang lainnya. Jadi minta izin dulu, kemudian mengucapkan salam dan minta izin dulu. Fa'idza sta'adzana, kemudian jika seorang tadi itu sudah minta izin, wa sallama, dan dia sudah mengucapkan salam, salatsa marrat, 3 kali, tsumma lam yu'dzan lahu, kemudian dia tidak diizini, maka falyarji, maka hendaknya dia pulang. Jadi kalau sudah minta izin, kemudian sudah salam sebanyak 3 kali, kok belum ada jawaban, maka hendaknya dia pulang. Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama boleh jadi dia sedang istirahat. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia ketika waktu itu sedang tidak mau menerima tamu. Jangan sampai sudah 3 kali kita paksa dia sampai keluar, ya. Diketok lagi, ya itu enggak adab itu. Jadi kalau sudah minta izin 3 kali, hendaknya pulang. Kemudian wamin adabil isti'dzan, dan diantara adab minta izin itu adalah alla yaqifa fi muwajahatil bab. Hendaknya seorang tidak berdiri di depan pintu. Fafil hadis, di dalam hadis disebutkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang ista'dzana yang dia minta izin ala nabi, kepada nabi. Faqama mustaqbilal qiblah, kemudian orang tadi berdiri menghadap pintu, di depan pintu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hakadha ainuka wa hakadha, ke arah sana pandanganmu, ke arah sana pandangan matamu. Artinya jangan di depan pintu.
Karena ketika kamu berada di depan pintu, matamu bisa melihat langsung ke dalam. Oleh karenanya adabnya itu jangan di depan pintu, tapi di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Kemudian Nabi juga bersabda, fa innamal isti'dzanu minan nadhar. Hanya saja minta izin itu dijadikan itu minan nadhar karena alasan pandangan. Jadi minta izin itu dijadikan itu supaya menjaga pandangan. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abi Dawud. Wa huwa adapun hadis ini itu adalah hasanun, derajatnya adalah hasan. Wa adabul istidzan, dan adab-adab minta izin itu katsiratun jiddan, itu banyak sekali. Jadi adab-adab minta izin untuk masuk rumah itu banyak sekali, yang kalau disebutkan maka akan menjadi panjang lebar. Oleh karenanya musannif hanya menyukupkan sampai di sini saja. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.